Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini senang sekali bertemu dengan kalian kembali di tahun ajaran baru di term 2 pada pagi hari ini. Dan hari ini bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, puji syukur kalau misalkan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kalau misalkan kalian dalam keadaan sehat pastinya kalian lebih konsentrasi untuk menerima setiap materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, di kelas kita pada pagi hari ini kita masih belajar di kelas yang sama, di pelajaran yang sama, yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan masuk ke materi kita, tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang harus kalian ketahui yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yaitu menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, yaitu berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu. Yang ketiga, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu materi bab yang kedua tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Perhatikan gambar yang ada ini. Kira-kira menurut kalian gambar apakah itu? Ya, kalau bisa dilihat di sini atau kalian bisa melihat bahwa gambar yang ada ini adalah gambar sekumpulan orang yang lagi berkumpul untuk membahas beberapa hal. Ya, mungkin juga ketika kalian lihat, kalian juga berpikir ada orang yang sementara duduk di meja membahas sesuatu. Di situ tentang RKP desa. Ada yang sementara bermusyawarah ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan desa. Nah, itu adalah contoh dari musyawarah ya. Beberapa orang atau sekelompok orang berbicara membahas satu hal untuk kepentingan mereka bersama ya. Dan itu berkaitan dengan hal yang harus kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang demokrasi. Nah, kita harus tahu dulu apa sih demokrasi itu? Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti masyarakat atau rakyat. Dan kata kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, ketika kita menyingkatkan itu semua, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perhatikan gambar yang ada ini. Kira-kira gambar siapakah itu? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta ini merupakan wakil presiden pertama Indonesia, di mana pada zaman Soekarno, Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden. Dan beliau mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi rakyat. Demokrasi saat itu dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Ada juga yang disebut dengan prinsip demokrasi. Ya, prinsip demokrasi ini dikatakan sebagai atau bisa disebut ada yang disebut sebagai trias politika. Apa saja sih yang tergolong dalam trias politika itu? Ya, yang pertama yaitu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yaitu yudikatif. Jadi kekuasaan negara ini bersifat saling lepas atau independen dan berada dalam kedudukan yang sejajar satu sama lainnya. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Ya. Yang kedua, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Dan yang ketiga, yaitu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, kriteria menentukan situasi demokrasi ada 7. Yang pertama yaitu kekuasaan, yang kedua keadilan, yang ketiga kesejahteraan, dan yang keempat peradaban. Selanjutnya, yang kelima yaitu afeksi, yang keenam keamanan, dan yang ketujuh kebebasan. Baik, sampai di situ materi yang Miss paparkan tentang pengertian dari demokrasi, dinamika demokrasi, dan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas, dan tugas ini adalah yang pertama, bacalah bukumu atau textbook kamu pada halaman 5 sampai 53 tentang kriteria menentukan situasi demokrasi. Ya. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan apa yang telah kamu baca dan dengar dari gurumu tentang kriteria menentukan situasi demokrasi, menurut kamu apakah 7 kriteria tersebut sudah terlaksana di Indonesia? Ya, silakan diingat, dipikirkan baik-baik. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas setelah kalian mengerjakannya. Ya, dan nanti apabila masih ada yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh juga bertanya dan akan dijawab oleh kalian dan dibantu juga dengan Miss. Oke, sampai di situ penjelasan Miss atau materi yang Miss paparkan. Terima kasih.